5 alasan kenapa saya kurang suka anime Boruto. Buat fans Boruto jangan tersinggung, ini hanya kritikan. Kisah Boruto diawali dengan adegan pembuka yang sangat menarik dan bahkan menjadi perbincangan yang cukup ramai di kalangan para fans. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kisah Boruto ini terasa membosankan. Tidak sedikit fans yang merasa kecewa dengan berkembangnya kisah Boruto ini. Salah satu bukti yang memperkuat hal tersebut adalah lesunya para fans mencari informasi mengenai Boruto di dunia maya. Mungkin masih banyak fans Boruto, tapi itu kebanyakan, bukan fans berat Naruto. Berbeda dengan One Piece yang selalu ramai dicari oleh para fans hampir setiap minggu, pencarian informasi mengenai Boruto sendiri terus menurun dari hari ke hari. Kira-kira, hal apa saja sih yang membuat para fans menjadi bosan dan kecewa dengan Boruto? Berikut ini adalah beberapa alasan kenapa Boruto terasa membosankan dan mengecewakan. Alasan nomor 1, cerita Naruto lebih menarik dari Boruto. Dan fans berat Naruto sulit move on dari Naruto. Buat kalian yang mengikuti perjalanan Naruto dari anak bandel hingga menjadi penyelamat dunia, tentunya cerita panjang tersebut sudah lebih dari cukup menarik. Babak akhir yang menceritakan takdir Naruto melawan Sasuke sebagai dua anak manusia pun menjadi penutup yang sangat epik. Walau anime Naruto memiliki filler yang cukup banyak, tapi tetap saja fans cukup menikmati filler tersebut. Mengetahui kalau Naruto dan Sasuke akhirnya berdamai, setelah terluka sangat parah dan mengeluarkan jurus terbaiknya, menjadi babak akhir yang sangat berkesan. Pertarungan yang berakhir seri menyimbolkan kalau keduanya ditakdirkan untuk ada satu sama lain. Oke, lanjut bahas Boruto. Kamu pasti menyangka bahwa anime Boruto dipenuhi episode filler layaknya Naruto. Yah, sebenarnya setiap episode yang muncul di anime Boruto kebanyakan bukanlah filler, mengingat setiap karakter yang muncul di anime juga muncul di adaptasi light novel dan juga manga. Contohnya saja seperti Sumire yang di awal manga tidak muncul tetapi di chapter baru-baru ini muncul dan sempat menyatakan perang terhadap Sarada. Nah, karena itu, bisa dibilang setiap episode yang muncul dalam anime Boruto sebenarnya bukan episode filler. Akan tetapi, setiap episode yang diceritakan ini sangatlah membosankan dan juga bertele-tele. Bayangkan, di arc pertamanya saja, pola ceritanya pun sama di setiap episodenya. Teman Boruto dikendalikan Kuchio Senue, dan akhirnya sadar setelah diberi khotbah no jutsu. Setelah bertarung melawan Nue dan Sumire, kisah Boruto pun kembali membosankan. Insiden pemberontakan generasi Mechin pendekar pedang, tidak begitu menarik dan bertele-tele. Boruto terus mengalami pola yang sama dan tidak ada yang benar-benar menarik, kecuali mungkin arc serangan Momoshiki, dan arc Uchiha Shin. Padahal, para fans tertarik menonton Boruto karena pembukaannya yang unik, yang memperlihatkan Konoha porak-poranda, yang memperlihatkan dojutsu milik Boruto, dan isu kematian Naruto. Ya, itulah yang ingin fans dapatkan dari cerita Boruto. Tetapi kisahnya terlalu bertele-tele. Bukannya tidak mungkin, kita harus menunggu 10 tahun kemudian sampai akhirnya cerita ini benar-benar menarik, berbeda dengan Naruto pas awal kemunculannya, pada tahun 2004, saya lihat di TV saat itu. Semua adegan dan scene-scene saat itu sangat menarik, tidak membosankan, dan sangat epik. Inilah yang menyebabkan fans kecewa, perbedaan cerita yang berbeda jauh dengan Naruto. Nomor 2, Boruto bukan karakter yang berkesan, dan teknologi yang tidak seimbang. Bisa dibilang movie Boruto The Movie masih bisa memberi gambaran yang baik mengenai waralaba ini. Boruto dibuat terkesima dengan perjuangan sang ayah untuk melindungi desa Konoha dengan apapun yang dia miliki. Pasalnya, Naruto yang telah menjadi Hokage belajar banyak dan ditempa oleh perjuangan yang sangat sulit. Di sepanjang anime Boruto, Boruto terlibat dengan konflik yang sangat rumit seperti harus mengalahkan para Otsutsuki yang berkekuatan besar. Yap, bocah 12 tahun yang belum mengerti apa-apa ini harus berhadapan dengan alien dengan cakra yang sangat kuat. Boruto pun jadi enggak lebih dari anak ajaib yang terkesan bisa mengalahkan apapun, tanpa perjuangan. Berbeda dengan anime, manga Boruto sudah berlangsung cukup jauh. Manga Boruto sendiri kini fokus pada perkembangan teknologi dan bagaimana para ninja beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya, jika sebelumnya para ninja butuh berlatih keras supaya bisa jutsu, kini semuanya dipermudah dengan adanya ninja tech atau teknologi ninja. Masalahnya, teknologi ninja yang diperlihatkan dalam Boruto ini terlalu timpang jika dibandingkan dengan setting dari Boruto itu sendiri. Senjatanya terlalu canggih, bagaimana tidak, orang biasa saja bisa menetralisir dan menyerap cakra. Bandingkan dengan Samehada di Naruto yang merupakan pedang ninja. Rasanya, Samehada lebih cocok ketimbang alat-alat ini. Dalam Boruto juga, para ninja dan bahkan orang biasa jadi tidak perlu berlatih untuk menguasai jutsu-jutsu yang ada. Tinggal menggunakan teknologi, mereka bisa mengeluarkan jutsu elemen api dan masih banyak lagi. Bukannya tidak mungkin, setelah ini bakalan diperkenalkan teknologi mata buatan yang bisa melihat segala arah, menembus benda, melihat cakra, dan tanpa sudut mati.
Kalau ada benda seperti itu nanti, Byakugan gunanya apa? Mungkin nanti ada shuriken yang mampu mengeluarkan laser cakra, mengingat sekarang saja sudah ada lightsaber, atau pedang laser yang terbuat dari cakra. Mungkin nanti Rasengan Shuriken dapat dibuat oleh shinobi genin biasa. Intinya, perkembangan teknologi dalam Boruto sangatlah tidak seimbang dengan setting ceritanya. Kalau mau tahu contoh perkembangan teknologi yang seimbang, cobalah lihat Attack on Titan. Attack on Titan mampu menyatukan perkembangan teknologi seperti kapal perang dan juga kereta-kereta bersenjata untuk melawan Titan dengan seimbang, tidak terlalu kuat, tidak terlalu memaksakan. Atau kalau kamu mau contoh lain, coba ikuti kisah Full Metal Alchemist Boku no Hero, atau bahkan Dragon Ball. Perkembangan teknologinya masih seimbang dengan setting yang ada. Lanjut ke nomor 3, Boruto ini terasa menyebalkan dan kurang realistis. Masalahnya begini, Boruto digambarkan sebagai sosok anak yang bijaksana. Hampir di setiap episodenya, dia mampu mengeluarkan khotbah no jutsu dan mengubah cara pikir orang lain. Mungkin sebagian dari kamu akan berkata bahwa itu kelebihan Boruto. Akan tetapi, menurut saya pribadi, karakter Boruto yang seperti itu kurang realistis. Boruto adalah seorang anak yang terlahir di keluarga normal dan memiliki cukup teman. Dia juga tinggal di era yang damai dan aman. Satu-satunya kekurangannya adalah kurangnya perhatian dari sang ayah, Boruto. Akan tetapi, kenapa dia bisa sebijak itu dalam menghadapi setiap masalah? Bandingkan dengan Naruto, dia hidup sebatang kara, dimusuhi orang satu desa. Hal ini membuat Naruto menjadi sosok yang bengal. Akan tetapi, karena bimbingan dari Iruka semenjak sebelum lulus akademi, Naruto perlahan-lahan makin dewasa. Itu belum termasuk berbagai petualangan dan kejadian memilukan yang dia alami. Contoh lain yang bisa dipakai mungkin adalah Itachi. Semenjak kecil, Itachi disebut-sebut memiliki kebijaksanaan layaknya Hokage. Hal ini masuk akal mengingat semenjak kecil Itachi sudah sering diperlihatkan medan perang oleh ayahnya. Selain itu, ayahnya juga mendidiknya semenjak kecil mengenai banyak hal. Sementara itu, bahkan Boruto tidak pernah diceritakan diberi nasihat oleh sang ibu, Hinata. Yang ada, dia menceritakan kalau setiap hari dia dimarahi ibunya masalah sekolah dan lain-lain. Tapi, Boruto bisa menjadi bijaksana bahkan sebelum masuk ke Akademi Ninja. Lanjut ke nomor 4, Masashi Kishimoto tidak ikut ambil banyak dalam proyek ini. Yap, sang penulis dan kreator Naruto, yakni Masashi Kishimoto tidak pernah menginginkan Boruto untuk dilanjutkan sampai sejauh ini. Masashi Kishimoto hanya berperan sebagai pengawas cerita kala Boruto. Dirinya pun mempercayakan kelangsungan waralaba ini kepada dua penulis, yakni Mikio Ikemoto dan Ukyo Kodachi. Ikemoto dan Kodachi merupakan orang dekat Masashi dan jadi asisten kala Naruto masih dikembangkan. Berkat tawaran Weekly Shonen, cerita dalam Boruto pun berlanjut. Dalam sebuah siaran dari Viz Media, Masashi mengaku lepas tangan dengan cerita di dalam anime ini dan lebih merasa puas dengan akhir yang telah dia buat di Naruto Shippuden. Terakhir, nomor 5, karakter yang dinerf habis-habisan. Salah satu kebiasaan buruk anime Boruto adalah tokoh-tokoh senior seperti dilemahkan supaya Boruto bisa jadi sorotan. Ini sering terjadi di setiap episode Boruto. Contoh di Boruto episode 133, di mana dua karakter selain Boruto semuanya terasa dilemahkan. Sasuke yang masih saja kehabisan cakra, dan kelihatan lemah. Sasuke mengaku ke Jiraiya kalau cakranya belum pulih setelah dicuri Urashiki di alur Sunagakure. Kesal juga Sasuke sejauh ini melawan Urashiki tanpa menggunakan Susanoo, Mangekyo Sharingan, dan teknik-teknik andalannya. Malah di alur masa lalu, Sasuke seperti jadi hanya bisa menggunakan pedang. Mungkin alasannya tidak mau ketahuan Jiraiya. Jika itu masalahnya kan Sasuke bisa hapus ingatan Jiraiya dan Naruto dengan Sharingannya saat selesai menangani Urashiki. Dan Jiraiya yang dibuat lemah. Tidak sadar atau kaget Urashiki menggunakan Rinnegan, padahal Jiraiya sudah tahu bentuk Rinnegan seperti apa, saat mengangkat Nagato sebagai murid. Jiraiya adalah salah satu ninja terkuat di era Naruto sebelum Shippuden. Bahkan di antara tiga Sannin, dia sepertinya masih lebih unggul dari Orochimaru dan Tsunade. Tapi di awal pertarungan melawan Urashiki, dia langsung ditusuk. Dan Jiraiya sudah terpojok dan tidak menggunakan mode Sage. Tampaknya sih, cakra Jiraiya belum diambil. Tak hanya itu, saya juga khawatir kalau luka tembus ini bakal jadi alasan kenapa Jiraiya lemah dan harus mengandalkan Boruto dan Naruto kecil. Dan yang paling bikin kesal, Urashiki Awakening kalah melawan genin-genin bocah. Kalau kekuatan Urashiki itu secara teknis lebih hebat dari Momoshiki, Urashiki bisa membuka portal Yomotsu Hirasaka, punya teknik pancingan cakra yang benar-benar sangat berguna karena bisa menarik cakra dalam jumlah besar. Belum lagi Rinnegan dengan 6 Tomoe yang ternyata bukan hanya ada di mata kirinya melainkan di kedua matanya. Seharusnya kemampuannya melebihi Madara Uchiha dan Rikodu.
Tapi jika boleh jujur, Rinnegan milik Urashiki pas awal kemunculannya tidak seepik milik Pain dan Madara. Kita sendiri tahu, Momoshiki itu dewa klan atas, bahkan melebihi Kaguya dewa klan bawah. Itulah tadi beberapa alasan kenapa fans kecewa dan bosan dengan kisah Boruto. Apakah kamu pernah atau masih mengikuti kisah Boruto? Bagaimana kisah Boruto sejauh ini? Jangan sungkan untuk suarakan pendapatmu di kolom komentar. Sayonara.